adik-adik KKR. Bertemu lagi di Kebaktian Online minggu ini bersama Bang Riko. Halo Bang Riko. Dan bersama Bang Hardanta. Halo Hardanta. Oke, sebelum kita mau memasuki kebaktian kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami dari tadi hingga saat ini. Tuhan, bentar lagi kami akan memulai kebaktian kami. Berkati kami Tuhan, buatlah hati kami hanya fokus untuk-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, hanyalah doa anak-Mu, amin. Oke Bang Tanta, kayaknya ini aku mau tanya dulu, kayak mana kabar lu Bang? Kabar gue Bang? Iya Bang. Udah pasti dahsyat luar biasa lah Bang. Kamu gimana kabar Bang? Aku pun luar biasa Bang, aku udah semangat kali memuji nama Tuhan ini Bang. Oke Bang, sekarang kita mau nanya kabar adik-adik dengan lagu Bang. Lagu apa kita angkat pujiannya Bang? Halo, apa kabar teman? Semuanya berdiri ya. Kita tepuk tangan, kita buat semua gerakan kita ya. Halo, apa kabar teman? Halo, apa kabar teman? Apa kau baik-baik saja? Tepuk tangan. Tepuk tangan, tepuk kaki, Berputar. putar. Ayo sama abangnya sekali yuk. Lebih semangat lagi. Halo, apa kabar teman? Apa kau baik-baik saja? Tepuk tangan, Tepuk kakinya. kaki, putar-putar. Sekali lagi yuk sama adeknya. Lebih semangat lagi ya. Halo, apa kabar teman? Apa kau baik-baik saja? Tepuk tangan, tepuk kaki, putar-putar dari yang lain. Wah, udah semangat kayaknya kan Bang Riko. Udahlah Bang, udah semangat ini adik-adik kita Bang. Untuk lebih semangat lagi, kita mau bernyanyi Hidupku Bukannya Aku Lagi. Kita masih berdiri ya. Tangannya. Hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kita angkat lagu ini sekali lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekarang kita mau angkat lagu pujian kita, Hatiku Duniaku Karyaku. Kita buat gerakannya kan Bang. Oke lah, kita buat gerakannya semua ya Bang. Jadi kita masih berdiri ya. Hidupku dalam tanganmu, memilih tanganmu.
rasakan dalam hidupku. Tuhan selalu sertaku, bukan Tuhan melakukannya. Kita angkat sekali lagi. Hidupku dalam tangan-Mu, memilih dan mengutusku, berkarya dalam dunia, jadi ada yang berguna. Kasih Tuhan ada padaku, ku rasakan dalam hidupku. Aku bukan Tuhan melakukannya. Segenap hati bukan mencari, agar hidup bukan penuh arti, berkreasi. Segenap jiwaku kan berkarya bagi dunia dan lingkungan kita selamanya. Kasih Tuhan ada padaku, ku rasakan dalam hidupku. Tuhan sertaku, bukan Tuhan melakukannya. Oke bang, aku mau tanya dulu sama anu bang. Kamu pernah jadi mau cita-cita jadi tentara bang? Tentara bang? Iya, Pernah bang, tapi kemarin nggak dapat bang. Ih, nggak apa-apa bang, jangan kamu sedih bang. Soal ini kan bang, kita semua ini adalah tentara bang. Tentara apa kita bang? Nama pasukannya Laskar Kristus. Oh iya kan bang, Laskar Kristus kita kan? Iya bang, Laskar Kristus kita. Jadi bang, kita angkat dulu lagu pujian kita ya bang. Laskar Kristus. Semua tepuk tangan ya. Kita buat semua gerakannya yang semangat ya. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dot. Saya Laskar Kristus, siap gerak dot. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Lintangkan lagu pujian ini sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dot. Saya Laskar Kristus, siap gerak dot. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tadi nggak lagi aku apa bang? Gak lain lah kamu sedih ya bang? Enggak lah bang, udah berkurang sedihku bang. Karena kita kan Laskar Kristus bang. Betul sekali bang. Oh iya bang, aku mau tanya lah sama anu bang. Apa dia bang? Pernah kamu diejek teman dulu karena kurus bang? Pernah bang, tapi aku gak sedih bang. Gara-gara kurus pun aku, gendut pun aku bang. Tetap saya dicinta Tuhan bang. Betul bang, sama kayak lagu kita yang selanjutnya bang. Apa dia bang? Big or small? Kita buat semua gerakannya ya.
sa sa. Sa 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 aku bisa, ta 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 bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye. Sa 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 aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Oke Bang, kan ini udah semangat kita kan Bang. Kita angkat lagu pujian kita lagi biar lebih semangat. Biarpun gunung-gunung beranjak. Kita buat masih semua berdiri. gerakannya ya. Yuk tepuk tangan dulu semua yuk. Ikuti gerakannya ya. Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu padaku tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Kita angkat lagu pujian ini sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu padaku tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke, sekarang adik-adik sudah bisa duduk. Tadi kita sudah bernyanyi dengan semangat, sudah membuat gerakan-gerakan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan hatinya, kita mau bernyanyi. Ku ingin dengar cerita. Semuanya dilipat tangannya, tundukkan kepalanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku. Kita angkat lagu penyembahan kita sekali lagi. Selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Oke, shalom adik-adik KKR yang di rumah, kelas balita dan kecil, apa kabar di minggu ini? Nah, tentu semua dalam keadaan sukacita ya. Nah, hari ini kita sungguh bersukacita. Nah, kita lihat abang-abang yang bawa pujian juga tadi bersukacita sekali ya. Nah, kenapa? Nah, karena hari ini merupakan 18 April. Nah, 18 April itu adalah tepat di mana KAKR GBKP merayakan hari ulang tahunnya. Nah, yang ke 131 tahun. Nah, wah,
sudah tua ya umur KAKR GBKP-nya. Nah, namun saat ini kita harus tetap bersyukur ya. Nah, karena itu sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik semuanya di rumah, coba lipat tangannya, tundukkan kepala, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan dengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat berkat penyertaan Tuhan di sepanjang tidur kami malam ini. Dan kami boleh bangun di pagi ini Tuhan dengan kesehatan, nafas kehidupan yang terus Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh memiliki waktu untuk menyaksikan kebaktian online KAKR di Runggun kami. Bapa yang di sorga, biarlah kebaktian ini Tuhan, kami undang Tuhan hadir masuk ke dalam hati kami masing-masing, supaya apa yang kami lihat, apa yang kami dengar saat ini Tuhan, boleh menyenangkan hati kami, membuat kami semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan, anakmu juga guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman hari ini, Tuhan urapi, Tuhan perlengkapi, agar apa yang hamba-Mu sampaikan juga Tuhan sesuai dengan yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan kerinduan hati kami. Hanya kami naikkan melalui putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Nah, kita akan mulai bercerita tentang firman ya. Nah, sekarang coba ambil Alkitabnya semuanya. Coba ambil Alkitabnya di rumah. Nah, coba dibuka kitab Kolose. Nah, dibuka kitab Kolose 2. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Nah, sudah dapat semua ya. Kolose 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Sudah dapat semuanya? Coba lihat masing-masing Alkitabnya, ikuti kakak dalam hati. Nah, Kolose 2 ayat 6 sampai 7 begini bunyinya. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam imam yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Nah, tema yang sampai pada kita hari ini yaitu hidup di dalam Kristus. Nah, hidup di dalam Kristus. Nah, itu tema yang sampai kepada kita saat ini. Nah, kenapa kita harus hidup di dalam Kristus? Nah, coba ada yang tahu? Hidup di dalam Kristus artinya harus hidup seperti yang Kristus mau. Nah, kenapa kita harus hidup di dalam Kristus? Nah, jawabannya karena saat ini kita sering sekali hidup tidak di dalam Kristus. Nah, karena kita saat ini sering sekali tidak hidup di dalam Kristus. Nah, kakak mau tanya, bagaimana ya orang yang tidak hidup di dalam Kristus itu? Bagaimana orang yang tidak hidup di dalam Kristus itu? Nah, seperti yang kakak tunjukkan ini ya. Nah, orang yang tidak hidup di dalam Kristus ini, nah seperti ini. Dari awal, nah kita lihat ya, dari dunia diciptakan dan sampai dari hari pertama sampai hari ke-6, akhirnya Tuhan menciptakan manusia. Nah, manusia pertama Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sudah tidak hidup di dalam Kristus. Adam dan Hawa melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Nah, manusia pertama Adam dan Hawa sudah tidak hidup di dalam Kristus. Dia memakan buah pohon terlarang yang Tuhan perintahkan agar jangan dimakan.
Namun Adam dan Hawa mendengarkan apa perkataan ular, sehingga dia memakan buah, sehingga dia tidak lagi hidup di dalam Kristus. Nah, itulah manusia pertama, Adam dan Hawa ya. Nah, sekarang kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Nah, kita ini, seperti gambar berikutnya, adalah keturunan Adam dan Hawa. Nah, kita juga di dalam keseharian kita, seperti ini ya, sudah sering melakukan apa yang Tuhan tidak inginkan. Nah, artinya kita hidup di dalam yang Tuhan tidak inginkan, hidup di dalam dosa. Nah, contohnya seperti ini. Nah, berbohong. Nah, coba lihat ini yang sedang berbohong ya. Nah, ada yang suka mencuri, baik itu uang mama atau uang siapapun itu atau barang milik siapapun. Nah, itu. Nah, ini lagi ada yang suka berkelahi. Nah, berikutnya ini ya, ada yang suka bermain game selama 24 jam sehingga tidak mau belajar, tidak mau mengerjakan PR daring, kerjanya hanya main game saja. Nah, inilah manusia yang tidak lagi hidupnya di dalam Kristus. Nah, hidupnya tidak lagi di dalam Kristus. Contoh-contoh manusia yang tidak di dalam Kristus. Nah, karena sering berbuat seperti gambar ini tadi, nah kita menjadi sudah biasa. Nah, sering melakukan dosa-dosa yang sudah ditunjukkan gambar tadi, kita merasa itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, sehingga semuanya hidup kita ini dipenuhi dengan dosa semua. Nah, seperti gambar di berikut ini. Nah, di situ sudah terikat ya, sudah terikat dengan dosa. Nah, sehingga merasa sulit untuk lepas dari dosa itu. Nah, kalau tidak ada yang melepaskannya, kita tidak bisa lagi lepas dari dosa yang sering kita lakukan. Nah, lihat ya, gambar yang berikut ini sulit, dia terikat dengan semua perbuatan dosa yang sudah dia lakukan. Nah, jadi hanya ada satu penolong yang bisa membebaskan kita dari semua perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan ini tadi. Nah, siapakah itu? Bagaimana caranya kita boleh bebas? Bagaimana caranya kita terbebas dari belenggu dosa, dari ikatan dosa kita tadi. Nah, tema kita tadi hidup di dalam Kristus. Nah, caranya yaitu kita harus sungguh-sungguh terima Kristus di dalam hati kita. Kita harus sungguh-sungguh terima Kristus di dalam hati kita. Nah, percaya pada Yesus Kristus, dia sudah disalib, menanggung semua dosa kita. Sudah dibersihkannya dengan darahnya. Kita harus percaya itu. Sehingga kita boleh bebas dari dosa-dosa kita ini tadi semuanya. Nah, di dalam Yohanes 3 ayat 18a mengatakan, nah coba semuanya buka Alkitabnya. Yohanes 3 ayat 18a. Sudah nampak semua anakku? Nah, Yohanes 3 ayat 18a mengatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Nah, ini dia. Nah, barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan dihukum. Nah, jadi Kristus sudah mati untuk kita. Artinya, dia sudah menebus dosa-dosa kita tadi semua. Nah, sudah dilepaskannya kita dari belenggu dosa tadi dengan cara dia dipaku, mati di kayu salib untuk membersihkan kita dari dosa-dosa kita ini tadi semuanya. Nah, sehingga kita menjadi bersih. Nah, dengan percaya kepada Kristus kita sudah dibebaskan.
Nah, sekarang timbul pertanyaan lagi, kakak mau tanya. Nah, lalu bagaimana kalau sudah kita percaya? Kita sudah percaya Kristus mati untuk kita, dosa kita sudah dihapuskan, kita sudah bebas. Nah, seperti itu ya, kita sudah bebas. Nah, setelah itu apa yang akan kita lakukan? Kita sudah bebas. Kristus sudah membebaskan kita dari belenggu dosa, dari ikatan dosa yang tadi kita sudah dilepaskan semua sehingga kita boleh bebas. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Apakah kita akan mengulang lagi kembali? Seperti awal tadi, apakah kita mau Tuhan datang untuk disalibkan lagi kedua kalinya? Tentu tidak. Kita mau untuk tidak mengulang perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan selama ini. Nah, tadi ada gambar-gambar ditunjukkannya, ada yang sering berantem sama adik. Nah, itu contoh-contoh yang tidak hidup di dalam Kristus. Nah, suka selalu rebutan mainan sama adik, rebutan handphone. Nah, siapa yang sering melakukan seperti itu? Nah, itu adalah perbuatan dosa. Ada juga yang sering ngambil uang mama di dompet. Kan uang mamaku, enggaklah berdosa kalau ku ambil, kan uang mamaku. Nah, seperti itu ya, itu juga adalah dosa. Atau ada yang mamanya berjualan di rumah, ada kedai, kemudian kedai itu kan ada lacinya tempat uangnya. Nah, dia ambil sering uang mamanya di situ. Nah, itu juga dosa. Kalau ada contoh lain, kalau misalnya ada pensil, pulpen, temannya yang bagus, terus dia ambil, itu juga dosa. Nah, apalagi bohong. Nah, bohong juga berdosa. Nah, salah satu yang sering terjadi sekarang, kan kita sering belajar dari rumah ini, ya kan? Nah, lalu gurunya bilang, "Selamat pagi anak-anak," dari handphone. "Pagi Bu," katanya lagi. "Sudah bangun, sudah mandi?" "Sudah Bu," katanya. Padahal masih di tempat tidur. Baru bangun. Nah, lalu ibunya bilang, "Kerjakan ya nakku, ini PR-nya." "Iya Bu," katanya lagi. Nah, akhirnya dia tidak kerjakan PR-nya, dia main game aja terus, main game. Lalu ibu gurunya tanya lagi, "Sudah siap nakku, dikumpul ya, dikirim ke handphone." Lalu PR-nya nggak siap-siap, nggak dikirim-kirim, terus main game. Itu juga adalah dosa. Itu adalah hidup yang tidak di dalam Kristus. Nah, sekarang kita harus berubah, kita harus hidup di dalam Kristus. Nah, jadi kalau kita mengaku kita sudah percaya Yesus mati untuk menghapus dosa kita, berarti kita sudah hidup di dalam Kristus. Kita percaya. Nah, jadi kalau sudah begitu kita jaga hati kita. Nah, harus hidup terus seperti itu, berubah ya. Nah, orang yang hidup di dalam Kristus itu, orang yang percaya hidupnya di dalam Kristus, orang yang percaya kepada Kristus bahwa dia sudah dibebaskan dari dosa-dosanya. Satu, nah, sekalipun diejek teman, dia tidak langsung marah, dia tetap sabar. Nah, walaupun kata mamanya, "Nakku, hari ini mama nggak bisa kasih hadiah ulang tahunnya, belum ada uang mama," katanya gitu. Dia nggak cemberut gitu, nggak marah dia, tapi dia tetap, "Iya mak, nanti ada uang beli." Nah, itu orang yang hidup di dalam Kristus. Nah, kalau apa yang kita minta nggak dituruti mama, kita langsung marah. Nah, jadi orang yang hidup dalam Kristus itu enggak seperti itu lagi. Nah, harus tetap bersuka cita, selalu bersyukur dengan keadaan yang kita miliki. Nah, apapun yang terjadi kita tidak membalasnya dengan hal yang sama. Nah, kalau adik bilang, kalau kita bilang sama adik, "Sedikit makanan Dek," nggak dikasihnya, nggak apa-apa. Nah, tapi nanti kalau ada makanan kita, "Sedikit Kak," kata adiknya, "Ih, kamu pun hari itu nggak kamu kasih."
Nah, nggak boleh seperti itu ya, harus dikasih. Itu artinya anak yang sudah dibersihkan oleh darah Kristus, orang yang sudah hidup di dalam Kristus. Nah, untuk bisa menjaga hati kita, untuk bisa berbuat seperti itu, nah kita harus juga sering berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan supaya kita bisa jaga hati kita. Nah, kita juga harus sering-sering baca Alkitab supaya kita tahu Tuhan itu menyayangi, mengasihi kita. Melalui firman Tuhan yang kita baca juga kita boleh dimampukan. Nah, itu dia. Dari yang tidak hidup dalam Kristus tadi, dengan adanya cerita dari firman Tuhan ini kita boleh kembali hidup di dalam Kristus. Nah, jadi di hari ulang tahun KAKR yang ke berapa kakak bilang tadi? 131 ini. Nah, Tuhan juga ingin sekali kita mau merubah hidup kita. Ya, Tuhan mau berubah hidup kita seperti yang sudah kakak ceritakan tadi. Dari yang suka marah-marah, jadinya menjadi sukacita selalu. Nah, yang suka berkelahi dengan adik menjadi selalu damai dengan adik kita atau kakak kita. Nah, dari yang suka mengejek teman, yang sombong, akhirnya menjadi rendah hati. Nah, dengan seperti itu Tuhan akan semakin cinta kepada kita. Nah, kita juga kan sayang sama Tuhan ya. Nah, itulah kado terindah kita untuk Tuhan di HUT KAKR ini. Oke, adik-adik yang di rumah, siapa mau berubah? Oke, semuanya mau berubah ya menjadi hidup di dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Kita berdoa, lipat tangannya semua. Tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga buat firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, hari ini adalah hari ulang tahun KAKR GBKP. Dan seluruh anak-anak GBKP saat ini merasa sukacita Tuhan dengan bertambahnya usia. Biarlah semua anak-anak KAKR GBKP saat ini Tuhan boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, kami boleh berusaha Tuhan untuk boleh hidup di dalam Kristus. Bapa yang di sorga, biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan tetap perlengkapi kami dan memberkati kami agar kami mampu Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan kerinduan hati kami. Hanya kami naikkan melalui satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karena kita udah ditebus sama Tuhan Bang, jadi kita selalu harus bersuka cita setiap hari Bang. Betul Bang, sama kayak lagu kita ini Bang. Lagu apa dia Bang? Hari lepas hari. Semua tepuk tangan ya. Sekarang minggunya Bang. Minggu lepas minggu bertambah-tambah indahnya. Minggu lepas minggu saya cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Minggu
bulan. Bulan lepas bulan, bertambah-tambah indahnya. Bulan lepas bulan, saya cinta padanya. Yesus cinta saya, nanti kedatangannya. Bulan lepas bulan, bertambah-tambah indahnya. Tahun tahun lepas tahun, bertambah-tambah indahnya. Tahun lepas tahun, saya cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Tahun lepas tahun, bertambah-tambah indahnya. Oke Bang, sekarang kita mau kumpulkan persembahan kita persiapkan yang paling terbaik untuk Tuhan. Jadi kita mau angkat lagu persembahan kita. Kita menaburkan. Kita menaburkan. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan malam. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Oke, baiklah, kita sudah kumpulkan persembahan kita. Nah, kita akan berdoa persembahan sekaligus doa syafaat. Mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang di sorga, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur buat berkat-berkat Tuhan yang ada di tengah-tengah keluarga kami saat ini yang boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan, kebaktian di pertengahan ini sudah boleh kami ikuti dengan sukacita. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan tadi. Kami mau Tuhan firman Tuhan itu boleh menjadi pedoman kami, pegangan kami, menuntun kami agar setiap hari lepas hari Tuhan kami boleh bersuka cita, kami boleh sandarkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini sebagai ucapan syukur kami buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami sudah berikan Tuhan persembahan kami. Terimalah Tuhan persembahan kami sebagai persembahan yang hidup, berguna untuk kemuliaan nama Tuhan di gereja Runggun Tiga Baru ini. Dan berikan kami selalu hati yang suka memberi, berikan kami selalu hati yang suka memberi yang lebih baik lagi kepada Tuhan. Bapa yang di sorga, terima kasih Bapa. Saat ini juga Bapa, kami mau berdoa untuk orang tua kami, dimanapun mereka berada saat ini, baik bersama kami di rumah, baik sedang kebaktian umum, walaupun mereka sedang bekerja saat ini Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan mereka. Bapak Engkau berkati semua orang tua, anak sekolah minggu kami. Bapak berkati pekerjaannya, berikan dia kesehatan, rezeki yang melimpah melalui pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan orang tua kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat adik-adik kami yang ada di rumah saat ini, baik dari kelas balita, kecil, tanggung hingga remaja. Bapa yang di sorga, saat ini mereka Tuhan belum bisa tatap muka di sekolah.
mereka masih bersekolah melalui daring. Bapa yang di sorga, tetap Tuhan tambah-tambahkan hikmat, kepintaran, supaya mereka juga Tuhan selalu bersuka cita mengikuti pelajaran mereka yang diberikan guru-guru mereka. Berikan mereka hati yang tidak bosan Tuhan, berikan hati yang penuh tanggung jawab melakukan semua apa yang diperintahkan guru mereka melalui media belajar di rumah, agar mereka juga boleh melakukannya semua dengan takut akan Tuhan. Berkati persekolahan mereka Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk tahun ajaran baru nanti mungkin kami akan boleh bersekolah, berjumpa dengan guru dan teman-teman kami. Itu kerinduan hati kami Tuhan. Namun bukan kehendak kami Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Terima kasih Tuhan. Begitu juga yang sedang menghadapi persiapan ujian, kenaikan kelas mungkin, yang menghadapi ujian tengah semester, kakak kami kelas 6, kelas 3 SMP yang akan menghadapi ujian sekolah dan ujian akhir semester. Tuhan yang memberikan kesehatan, kepintaran kepada kakak-kakak kami Tuhan, agar mereka juga mengikuti ujian, walaupun dengan metode daring mereka tetap takut akan Tuhan mengikuti ujian Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu yang mengajari kami, yang selalu mempersiapkan video online untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati yang masih bersekolah Tuhan, Engkau berkati juga. Tuhan, mereka yang sedang memasuki perguruan tinggi, Engkau berkati juga Tuhan, sesuai dengan yang mereka cita-citakan, persiapan tes yang akan mereka hadapi Tuhan. Engkau yang campur tangan Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati guru-guru sekolah minggu yang sudah berkeluarga, yang sudah bekerja, Engkau berkati pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Majelis Runggun 3 Baru Tuhan, yang selalu siap menyediakan media untuk kami anak-anak guru, anak-anak-Mu sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, Engkau juga yang memberkati pelayanan di Runggun 3 Baru, semua pertua diaken, pengurus kategorial. Bapa, Engkau campur tangan di dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat semua kami masyarakat Karo saat ini Tuhan, biarlah kami tetap Tuhan berpengharapan kepada Tuhan saja, menggantungkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan kerinduan hati kami, hanya kami naikkan melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang sudah mengajari kita doa Bapa kami, kita ucapkan sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Masih semangat kan Bang? Masih lah Bang. Nah, karena kebaktian kita sudah selesai, abang-abang ini mau mengingatkan sama adik-adik agar apa Bang? Agar terus jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, pakai masker dan selalu cuci tangan. Cuci tangan. Nah, untuk mengingatkannya, kita bernyanyi Happy Cuci Tangan. Ya
hari Minggu. Sampai berjumpa di kebaktian minggu depan. Dadah.